Halo, selamat sore, sahabat pemirsa. Terima kasih sudah hadir di acara Aji Live Bincang Usaha bersama saya Dino Gusman di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya, Bang Agung Nainggolan, pemilik Piccadilly Sound System yang biasa menyewakan alat-alat pesta, alat-alat buat acara biar acara bisa lebih meriah. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih. Amin. Oke, selamat sore Bang Agung, apa kabar? Ya, selamat sore Om Dino, Bro Dino, dan semuanya yang udah join. Om Dino, apa aja yang bikin nyaman aja ya, kita kan sahabat dari SMA nih. Ya, buat teman-teman, saya kenalin dulu ya, Om Agung ini sahabat saya waktu SMA. Dia populer banget waktu SMA. Dia punya dulu waktu zaman kita tahun 80-an, Om Agung ini, Bang Agung ini punya Piccadilly ya. Piccadilly itu kayak disco zaman dulu waktu SMA. Nah, itu terkenal banget di Jakarta ya, di selatan. Nah, Om Agung nih sekarang Piccadilly ini masih diterusin sama Bang Agung. Sekarang udah jauh lebih besar, jauh lebih mantap, bukan hanya alat-alat sound system tapi juga ada alat band, nyawain genset, nyawain apa deh. Nanti Bang Agung akan cerita ya. Oke. Siap. Nah, juga sekalian buat sahabat pemirsa, nanti video ini IG Live ini akan direkam dan supaya bisa ditonton lagi dan hasilnya akan di-upload di YouTube channel Ardino Gusman ya. Oke. Bang Agung, boleh ceritain tentang Piccadilly dan skopnya apa aja? Tadi saya sudah sebutin ada penyewaan sound system, penyewaan alat band, ada lighting, ada rigging, ada LED, ada penyewaan alat band juga. Boleh tahu cerita apa aja tentang Piccadilly biar teman-teman sini bisa tahu gitu. Terima kasih. Siap, oke. Selamat sore teman-teman semua, pencinta audio, terutama ya sound and lighting semua lah, dunia-dunia hiburan. Ya, jadi berawal kita dulu start tahun 79 ya, SMP kita zamannya disco mobile. Aduh, makanya zaman live ya. Nah, berawal dari situ. Sebenarnya Piccadilly sendiri dulunya tuh sempat pemancar ya, dulu pemancar, bisa dibilang pemancar gelap lah. Ya, dulu terkenal dengan jadi abang saya almarhum, jadi beliau tuh juga aktif dengan rekan-rekan dari salah satu radio ya. Rambos lah, bisa dibilang gitu ya, dengan si CNS semuanya gitu, teman-teman dia. Ya, jadi mereka pemancar, terus kemudian mereka suka bikin pesta gitu ya. Dulu zaman dulu cuma pakai neon ultra ya. Tapi bukan neon, apa kayak lampu ultralight gitu. Nah, dari situlah saya inspirasi, saya bilang wah asik juga nih ya. Gitu waktu itu ya pesta. Nah, ya udah akhirnya berangkat dari situ ya. Nah, kebetulan saya lebih menekuni karena saya juga hobi di elektronik. Jadi saya lebih kepada waktu itu sound system dulu, sound system terus buat lighting kan. Nah, waktu itu sih berkembang, saya berawal dari Piccadilly itu dari lighting dulu. Dulu kita sering di Ancol, kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, di panggung Bende gitu ada, saya waktu itu juga kerjasama dengan wah yang top lah sampai gini hari mungkin masih saya sebut aja deh Matalang ya. Nah, waktu itu kita di Ancol itu, waduh, boleh dibilang kayak hantunya Ancol, pokoknya di Jumat, Sabtu, Minggu, udah deh, teman nyamuk di Ancol ya, karena nyamuknya luar biasa. Gaul banget ya. Waduh, itu pokoknya yang istilahnya ada mobil-mobil yang disco-disco di pinggir pantai, ya gitulah. Ya, jadi tanpa, istilahnya itu tanpa hari, tanpa dugem dan acara di weekend. Ya. Oh. Nah, dari lighting, terus kita berkembang lagi, akhirnya lari masuk ke dunia sound system. Ya, sound system karena memang dulu kita dari disco mobile ya awalnya. Akhirnya orang seneng gitu. Loh, kok Sony enak gitu ya. Istilahnya lebih jeleger gitu kayak disco. Jadi kita waktu itu ya saya akhirnya menjembatani dari kenapa sih kalau live musik atau ada show pertunjukan tuh musiknya sedikit berbau-bau disco lah gitu. Yang tadi judul kita kan selalu berusaha untuk membuat sesuatu lebih meriah. Nah, dari berangkat dari situ, dari prinsip itu, terus berkembang akhirnya masuk ke dunia sound system. Terus, nah yang uniknya saya sendiri untuk alat musik mungkin cuma ya keyboard pun sedikit-sedikit ya. Tapi akhirnya saya jadi malah punya gitu, ada drum, ada gitar, ada bass, ada gitu. Jadi senang gitu melihat teman-teman kalau main mereka puas ya, artinya mereka main happy ya, bahkan
istilahnya sampai lupa daratan deh gitu. Nah kita tuh enjoy ya. Nah capek itu udah nggak terkira ya. Dulu kita masih kuat banget lah, 4 hari nggak tidur ya, lanjut bubar dari Mulia, lanjut lagi ke Bandung, balik lagi Jakarta, begitulah ya plus minus lah ya, akhirnya yang kita mesti bayar ada aja lah, eksiden lah ini. Tapi ya banyak bersyukur. duit dong dulu dong. Masih SMA banyak duit. Masih SMA ya, banyak duit. Ya gitulah, tapi larinya akhirnya beli barang. Ya, beli barang bukan barang ini ya, artinya beli peralatan, karena peralatan tuh terus berkembang. Jadi kita tuh sama importir ya, kayak di kota di mana gitu ya, Arko lah, semua dulu. Itu sampai kita juga barang tuh kadang-kadang dikirimin, Om. Dikirimin, kita nggak beli, nggak mau beli, tapi namanya dikirimin, dibukain, dipasangin, gini, ya emang nggak enak, Om. Jadi kita bayar. Nah, kebetulan karena kita sudah disupport banget, mereka juga kasih pembayaran juga ringan ya, jadi agak lowong lah, kita nggak harus cash and carry, kita bisa cicil. Nah, di situ lah, Om. Berkembang terus, akhirnya ke sound, lighting, alat band. Nah, terus dengan teman-teman bergabung juga, akhirnya ada LED, ada rigging, ada genset semua. Nah, kita saling support ya. Karena satu hal yang kita dari dulu tetap pertahankan adalah pertemanan ya. Jadi kita saling bantu, saling support. Nah, itulah juga yang membuat kita juga sampai detik ini masih jalan, Om. Masih dipercaya, walaupun banyak yang muda-muda. Yang ya boleh dibilang lebih gegap gempita lah, peralatannya lebih wah gitu ya. Tapi itulah hebatnya di ini. Om Agung heboh, pokoknya kalau saya lihat di IG-nya, di WA-nya selalu sibuk, nggak ada hari liburnya. Kan tiap weekend pasti ada acara tuh, macam-macam lagi acaranya. Oke, terusin, sorry. Ya, jadi kalau bauran yang produk yang kita kerjain macam-macam memang, Om, dari acara sekolah ya, dari acara pensi, dari acara wisuda, dari rapat ya, meeting ataupun gerak jalan, ada rally sepeda atau kumpulan satu komunitas nih, kayak besok lagi nih ada perkumpulan aerobik ya, gimnastik ya, jadi masuk ke semua, Om. Karena dulu memang saya juga sempatlah dipercaya acara PON ya, jadi sempat pegang untuk nasional PON, sempat, Om, di Gelora Bung Karno ya, GBK. Jadi saya dapat di situ softball, terutama softball ya. Softball saya dapat, terus kemudian di renang, tenis indoor. Untuk event internasionalnya dulu ini voli pantai dunia. Nah, voli pantai dunia tuh ya bersyukur kita ya, itu kebetulan ditangani oleh organisasi yang memang dari orang-orang dari luar, dan kita diseleksi ya, ada rekan-rekan dari radio, kita semua diseleksi satu-satu, Om, bagaimana kita memilih lagu ya, supaya penonton tuh happy. Waduh, jadi saya semua genre sikat, Om, dari rock and roll. Bukan penunjukan ya, Om Agung ya? Bukan penunjukan ya? Bukan ya, di tes, diseleksi dulu ya? Seleksi. Nah, ya dulu dari zamannya ini saya sebut aja ya, biar ini zamannya DMC radio, dari Prambors, kan, teman dari Mustang, dari Ramako Group, semua kita ditandingin gitu ya, di presentasi lah di daerah, di tenis outdoor gitu, untuk voli pantai dunia gitu. Ya itulah, jadi macam-macam itu sampai ya yang cukup ini, Om, ya acara kemarin ya, Om, pemilu ya 2019 saya juga percaya untuk merelay sound system dari gedung KPU ke seluruh stasiun televisi nasional. KPU juga udah 2014. Luar biasa. Ya, jadi 2 kali ya, atau nih 24, nggak ngerti deh. Tapi ya intinya kita siap. Moga-mogahan. Sorry. Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi kita prinsipnya adalah tetap menunjang dan mensupport semua ya, baik event nasional, internasional. Ya, jadi siap sedialah ya. Tapi ya gitu. Jadi kita ada acara itu udah macam-macam, Om. Jadi yang rapat lah, yang eksibisi lah, yang acara company apa segala macam. Gitu. Itu kalau tadi Om Agung bilang ada alat band sama sound system tuh sama juga, satu paket juga. Apa industrinya berbeda?
Ya, jadi penyewahan masing-masing. alat band. Kadang-kadang gini, ada orang kekurangan peralatan band, ya kita support. Jadi ada juga yang dia butuh soundnya aja. Jadi itulah yang kita harus atur atau kita benar-benar teliti dalam hal mencatat permintaan dari salah satu konsumen, ya ada listingnya. Jadi manajemen benar-benar harus main banget, Pak. Karena kita alat in out itu sampai disitulah ya tugasnya kita mengatur, termasuk orang-orang kru, siapa yang tinggal, yang terus yang tidur dulu, besok dia bangun lagi, dia ke sana sampai jamnya pun kita scheduling. Karena kalau meleset cilaka. Begitu. Ya, wah ini ada yang mau ikut join nih. Oke, seperti itu. Novela. Novela. Ya. Oke, Om Agung. Itu kan kemarin dulu kan waktu zaman pandemi kan pasti sepi ya, semua usaha sepi, termasuk juga buat penyewaan alat-alat kan sepi. Sekarang kan udah dibuka lagi nih PPKM. Om Agung juga saya lihat sibuk banget. Gimana tuh menyikapinya Om Agung? Itu dengan dibukanya lagi nih setelah pandemi, industrinya dibuka lagi, gimana? Jadi banyak banget order ya, gitu ya? Waduh, ya itulah. Jadi memang ya menyedihkan lah ya, kalau bisa dibilang menyedihkan. Kita di situ, tetapi disitulah saya merasa bahwa kita teman itu adalah sebagai pagar utama ya. Jadi ya, sih Om, jujur ya Om, jadi kita saling silang ya, saya bisa bilang saling silang dalam pengertian gini. Kita jujur butuh dana karena dana tidak pernah berhenti ya, pengeluaran artinya ada fixed cost, ada variable cost ya, terus segala macam. Akhirnya ya untung sebelum pandemi Om kita memang baru invest ya, jadi peralatan dari mixer digital segala macam ya. Nah, kita baru invest, kita ada pandemi. Ya, menyedihkan Om. Jadi ya istilah kata kita jual dulu, kita lepas dulu, kita kurangin kapasitas segala macam untuk menyambung ya. Menyambung hidup lah, saya rasa semua renta gitu. Nah, itu pun yang bantu teman-teman Om. Teman-teman dalam pengertian mereka tuh sebenarnya nggak butuh barang gitu. Tapi mereka berbagi. Jadi ya udah deh, lu kalau memang ini nanti kalau memang kira-kira ada dana, ya lu bayarin lagi aja, lu tutup. Nah, seperti itu, teman ya. Jadi kita take and give dalam pengertian ada yang kita, ya sudah deh, ibaratnya ini gue uangin dulu, ya. Terus kemudian nanti begitu, ya kayak sekarang ini mulai kita buyback lagi Om. Buyback, ya kan? Nah, di situ makanya saya bilang di sini temen ya Om. Jadi di dalam dunia industri musik ini, temen itu adalah pilar utama kalau buat saya. Karena contohnya simpel Om, saya pernah kecelakaan Om, ya kecelakaan, nih saya sebut langsung, mestinya mainnya di Karawaci, tiba-tiba terjadi eksiden kecelakaan di Ancol, bingung Om, kok bisa? Gimana itu? Nah itu dia, harusnya dia ke Karawaci, tetapi terjadi eksiden di Ancol. Nah saya ditelepon sama jalan tol tuh, ya kan, Pak, ini ada krunya gini-gini, di mana Pak? Di ini, wah nggak mungkin Pak, lah ini Pikadili siapa? Waduh, di situ saya langsung tersentak, langsung saya tinggalin meeting, padahal tuh lagi bicara soal budget, saya tinggalin Pak, saya nggak peduli, saya berangkat, saya tanya di rumah sakit mana, anak buah kru saya urus duluan. Jadi di situ, akhirnya bersyukur ya aman semua Om, bisa teratasi, peralatan juga yang bersyukur lagi Om, bisa itu, waktu itu lighting ya yang harusnya di Karawaci, tiba-tiba Om ditelepon, ini kenapa kok belum datang, biasanya kita ini. Makanya itu loh, kita pentingnya kita kadang-kadang kita spare satu hari sebelumnya, karena kalau terjadi apa-apa Om, kita masih bisa backup. Nah kembali lagi Om, teman di sini Om. Teman saya kontak, langsung bergerak, langsung turun tangan Om. Dia udah nggak pikir lagi orderan berapa, tapi ya sebagai kita harus memang fair. Saya terus terang, saya bilang jobnya sekian, dia tolong tackle, butuhnya lampu gini-gini, sekarang juga berangkat Om. Akhirnya acara kita handle, ya, kru semua juga terselamatkan, peralatan terakhir, ya bersyukurnya lagi Om, karena kita selalu ya udahlah segala sesuatu kita serahkan sama yang kuasa. Jadi Om bisa Om yakin bahwa peralatan itu ternyata di Polsek Koja ya, jadi Jakarta Utara sana, itu bisa Om, kabel, power pack, mix, lampu, semua gak ada yang hilang Om. Waduh, coba dahsyat Om. Jadi saya salut itu aparat, benar-benar ya. Kan daerahnya, ya maaf ya, daerahnya sedikit inilah zaman dulu lagi ya. Tapi nggak ada yang hilang dong.
gulung kabel aja tuh 2 juta Om. Sayangnya ada 8 roll tuh, selamat Om. Jadi saya appreciate banget, memang petugas ini semuanya sigap dan cukup koordinatif, akhirnya semua berjalan baik lagi ya. Tapi itulah suka dukanya dalam dunia begini Om. Jadi siap-siap, artinya jantung mesti ekstra Om. Agung, saya mau nanya. Tadi maksudnya teman itu teman sesama pemain sound system apa gimana? Kan tadi Om Agung lagi ada musibah. Terus ya, jadi tapi mesti tetap show must go on gitu kan? Nah, itu teman-teman sesama pemain sound system berarti ya yang tadi bisa bantu ya? Jadi rental sound, rental lighting ya, rental genset, apapun. Karena sekarang kalau kebetulan kita yang organize, ya kita harus tanggung jawab Om. Nggak bisa kita bilang, aduh sorry Om, kita gini, nggak bisa customer tahu, karena customer kan tahunya beres. Gitu. Ya. Karena mereka udah mulai urusan. Nggak bisa tiba-tiba nggak jadi, nggak bisa ya, show must go on ya. Ya nggak bisa Om. Langit ketemu bumi, kita harus berjuang. Pokoknya acara harus jalan. Itu aja titik Om. Luar biasa. Om Agung. Jadi kalau tadi sekarang kan udah bagus lagi nih. Nah, tapi kan sekarang kendala-kendala masih ada kendala-kendala Om. Jadi bukan kendala eksiden ya, apa kendala-kendalanya Om supaya Om bisa tetap eksis. Tapi zaman sekarang kan udah bisnis udah baik gitu. Masih ada kendala-kendala nggak yang mesti dijagain gitu? Ya kendala pasti ada Om. Jadi terutama nih sekarang nih Om, jujur ya, memang belum pulih Om. Belum pulih ya. Tetapi kita tetap optimis lah ya. Dengan kita semangat ya, kita yang merubah pasar Om. Artinya dilihat dari nilai memang belum normal Om ya. Jadi ya ini kita juga kembali lagi kita tadi ya kita bilang kan, jadi ada dari order-order kita buyback lagi, ada organisasi ataupun satu kumpulan dia juga wah barang dia juga udah nggak keurus misalnya gitu, ya udah kita beli ya, karena kita juga, saya juga di sini juga udah artinya berteman dengan para installer dan service station ya. Jadi barang itu kita betulin Om. Kita betulin. Bisa berguna lagi. Yang tadinya kali sama mereka juga udah deh, gue gak mau tahu nih barang udah nggak bisa dipakai. Memang jujur Om, kita cek menyedihkan ya. Jadi itu kembali lagi kepada orang-orang yang memelihara peralatan ya Om ya. Namanya kita nggak bisa salahin Om. Kita nggak bisa bilang juga ini, tapi memang harus orang yang ngerti gitu. Jadi jadi kita kadang-kadang untung juga kita ngambil barang-barang gitu, tapi ada juga konyolnya ya udah ya apes, kita nggak bisa betulin, artinya wah memang hancur-hancuran nih barang, nggak bisa di build ya. Gitu Om. Tapi sekarang ya step by step Om. Jadi dulu saya berkurang, sekarang saya juga mulai benahin lagi, kembaliin lagi ke kekuatan yang semula lagi ya. Jadi kita mulai tambah lagi gini step by step Om, ini perbaiki lagi ini ya gitu Om. Tim yang mudah-mudahan jalan terus ya. Timnya juga mesti dijaga ya Om ya, timnya ya kan itu kerjanya juga luar biasa kan, timnya mesti dijaga juga ya, apa kekompakannya timnya, maksudnya saya timnya Om Agung gitu ya. Itu yang paling utama Om ya. Saya jujur Om sama mereka kita nggak ada apa-apa ya. Jadi mereka yang sama saya puluhan tahun ya. Oh, ini orang lama jadi semua mereka ya? Orang lama. Jadi yang udah ngerti alurnya, udah mengerti kapan dia harus bergerak, kapan dia istirahat. Jadi kita udah nggak perlu banyak omong, dan barang itu mesti digimanain, dan mereka juga udah wajib kenal lah. Ya, jadi barang itu nggak punya nyawa Om. Jadi nyawa itu yang harus kita pegang. Alat itu kadang-kadang kita pegang hidup dia, tapi orang lain pegang dia masalah. Nah itu lucu Om. Sampai saya pernah dibilang kayak dukun, bukan dukun sebenarnya. Mungkin karena kita komunikasi, oh lu ininya ini, padahal kita onin jalan Om. Nah ini Om Agung, tapi secara teknis sudah menguasai semua ya alat-alat itu. Om Agung ngerti semua ya alat-alat itu ya. Ini Om, garis besar mungkin ya karena memang kita wajib Om, kita main begini kalau kita nggak kenal barangnya repot. Tapi kalau udah yang sampai terlalu high tech ya itu enggak lah, kita tetap minta distributor ataupun mereka untuk backup kita, karena event itu Om bisa aja kayak saya main di Istora tiba-tiba terjadi masalah, itu saya minta jam 2 malam mereka kirim penggantinya Om, sementara barang kita di servis.
Oke. Nah itu support yang begitu yang sampai detik ini kita masih jalan ya, karena kalau dia nggak bisa support itu ya mohon maaf, kita juga nggak bisa beli barang dia karena kita di ujung tombak Om. Jadi artinya segala situasi kondisi ya kita harus siap gitu. Ya. Itu juga sekarang barang udah punya Om Agung semua ya, barang-barang udah mesti standby semua, siap semua ya kan. Tadi lihat scope of service-nya kan banyak, lebar banget tuh. Dari sound system, rigging, lighting, LED, alat band tuh sekarang udah punya sendiri ya, gitu ya. Ya kita sekarang Om dengan ya kerjasama juga sih Om. Jadi saya nggak karena kita kan baru bangkit lagi nih Om, baru bangkit lagi. Jadi tapi dengan satu pertemanan yang udah sekian puluh tahun itu ya sebenarnya udah saya anggap barang-barang saya juga gitu. Dia juga ada begitu. Jadi kita saling jaga, jadi kita saling support, saling backup. Ya akhirnya enak Om. Jadi ringan, sebenarnya lebih ringan. Jadi lebih nggak. Kalau dulu kan semua harus kita ini ya. Nah kalau sekarang mungkin kita bisa dibilang kalau perang itu lebih kayak keroyokan, jadi lebih cepat, cepat Om. Lebih cepat selesainya dan lebih taktis gitu. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Om Agung, nanti kita tolong buat teman-teman yang nonton di sini. Jadi kalau mau mau tahu lebih lanjut tentang Om Agung atau mau sewa alat, boleh tolong di-share. Nanti juga di akhir acara juga tolong di-share nomor teleponnya Om Agung atau gimana cara hubungin Om Agung gitu. Boleh tolong disebutkan? Ya, boleh. Saya sih dari dulu mungkin teman-teman juga masih punya kali ya. Ini saya kirim, saya angkat gini aja deh nih. Biar bisa baca. Kebaca ya Om? Nggak kebaca Om. Ya, jadi nggak kebaca ya? Berapa? Nggak, Pikadilly-nya kebaca, Pikadilly-nya Om. Nomor teleponnya Om? Nomor teleponnya ini ya, yang 0818 160 471. Nomor lama lagi Om? 0818 160 471. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. WA itu dari zaman dulu Excel pertama sampai itu sekarang. Nomor lama ya. Penting banget. Dari situlah kita nyambung gitu yang mereka dulu kehilangan gitu. Wah, untung nomor lu masih ada. Ya udah saya bilang ya memang nomor itu ya aset ya. Jadi jangan ganti-ganti nomor. Saya juga dengar dari teman-teman yang udah pakai Pikadilly ya, jasanya Pikadilly. Mereka bilang sih kalau ada Om Agung, ada Bang Agung di situ aman mestinya. Jadi apapun yang terjadi, Om Agung ada kendala selalu ada aja, tapi Om Agung bisa menjaminkan pesta itu lanjut gitu. Yang tadi diceritakan sebelumnya. Luar biasa sih testimoni teman-teman itu, ya. Ya apa ya Om ya, kalau saya punya prinsip dari dulu sampai sekarang sih Om, anggap aja tuh event itu kan kita Om, ya. Dan sesuatu terjadi Om itu pasti ada sebabnya, ya. Nah sebabnya apa kita juga udah bisa ukur Om. Artinya kalau misalnya katakan kabel nggak rapi, nah nanti kalau kesandung udah pasti ketarik mati kan Om. Nah itu kan udah simpel ya. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang tidak rapi ya kita rapihin Om. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi mungkin mata kita lebih dalam pengertian ya benar Om. Jadi kayak dukun juga. Kita bisa lihat wah ini kayaknya nih mau copot nih gitu. Nah, kayak gitu-gitu aja. Simpel dan kita tetap jaga dalam pengertian detik demi detik atau menit demi menit itu kita lihat. Misalnya ada yang bergeser karena getaran atau apa. Nah itu kita memang standby Om. Nggak bisa kita katakanlah nih acara atau kita pergi bahkan. Jadi ya kayak gitu aja sih Om sebenarnya simpelnya. Jadi ya kita jagain loh Om sampai benar-benar MC bilang terima kasih sampai jumpa merdeka. Nah di situ baru saya juga rasanya selesai tugas. Kalau belum disuruh Om, saya juga belum berhenti Om. Oke. Waspada terus ya, siaga terus ya. Mudah-mudahan Om. Om Agung. Ya. Om Agung boleh kasih tahu nggak tip-tip acara biar bisa jadi meriah, biar bisa seru gitu kan, biar nggak ngantuk itu gimana tuh? Om Agung sebagai bagian dari satu acara pesta atau bagian dari satu acara apa gitu, tip-tipnya apa supaya acara itu jadi memorable ke orang-orang yang datang gitu? Apa tips-tipsnya dari segi sound system atau dari segi itu gimana? Ya. Jadi saya gini Om, saya setiap ketemu dengan klien ya, itu walaupun mereka cuma hanya bilang, gue cuma perusahaan 5 ribuan,
Udah titik gitu. Nah saya nggak gitu Om. Saya selain minta 5.000 watt, oke, apa aja? Itu buat apa? Ya, jadi saya lebih minta lagi, coba boleh nggak lihat rundown-nya? Ya, dari rundown kita bisa tahu sifat acara ini seperti apa. Kalau kita lihat memang acara ini terlalu kaku, kita bisa bantu. Kita bilang, oh nanti di sini dong kasih break dong, atau di sini nanti gue puterin lagu ini ya. Nah, misalnya dia kebetulan crowd kayak kita misalnya angkatan klasik disco. Nah, di sini gue pasangin lagu ini ya, biar orang nggak jenuh. Atau lagi meeting, nah nanti door prize ditaruh di sini ya, supaya mereka jangan PT. Nah, seperti itu Om. Jadi kita juga akhirnya bukan cuma hanya orang bayar kita untuk lighting atau jasa, hanya itu that's it, titik. Enggak Om. Nah, makanya kita lihat, terus gedungnya, terus apa yang dia minta, terus kita tanya lagi. Bisa dia minta sound doang. Terus saya bilang, emang nggak pakai lighting? Emang ruangan sini cukup penerangannya? Nah itu kadang-kadang baru kasih advice juga ya Om ya? Kasih masukan. Ya artinya terus ya finalnya sih memang ujung-ujung kita lihat lagi dana mereka ya kan. Kalau kira-kira ini itu pun makanya kita tetap bantu dengan ya udah Bapak Ibu kalau memang budget begini saya bisa saya kasih ada lighting, ada ini, ada ini. Nah itu yang mereka juga kadang-kadang oh gitu bisa ya. Ya udah deh seperti apa? Nah kita tunjukin. Kita kasih begini, ini dikasih gini. Ya memang terus terang Om kayak repot ya. Kalau orang bilang tuh lu ngapain sih mau repot-repot banget? Ya nggak juga. Memang kita pengen ya sebuah event itu yang menurut kacamata kita kalau bisa ya kita kemas sehingga jadinya dinamis, ya kan, atraktif, ya kan, dan berkesan Om. Kesan tuh penting Om. Ya kayak wisuda nih. Akhirnya saya kasih lagu biar the champion atau ini. Wah anak-anak itu ngelempar topi. Nah itu yang dibuat kesan. Itu yang jadi yang berkesan ya. Iya. Om sebenarnya ngerti. Jadi Om Agung kasih nilai lebih, bukan hanya sebatas menyewakan alat pesta, alat acara, tapi kasih nilai lebih, kasih advice juga kepada pelanggannya ya. Luar biasa. Sama satu lagi Om. Kita kasih tahu juga kalau kita suaranya juga bisa menggelegar begini. Itu sebenarnya Om. Sebenarnya ada poin marketnya kita mau curi, tapi curinya di mana kalau itu sebuah acara yang cukup formal kan. Nah di titik situ Om, saya hajar orang bilang, wah gila ya, wah asik ya. Udah Om, itu hanya itu aja. Kita cuma mau nyampein pesan itu doang, walaupun cuma hitungan detik, tapi nilai jual itu yang kita masukin. Nah besok-besok dia bilang, kalau ini pakai sini aja. Kira-kira ke situ sih Om, mudah-mudahan ya. Pantesan jadi banyak repeat order Om Agung. Karena Om Agung kasih extra miles gitu. Om Agung. Sorry. Saya mau nanya dikit nih. Kan Om Agung juga menyewakan alat pesta. Ya, alat acara-acara. Itu kalau umpamanya enggak maksudnya alat-alat band. Nah kan biasanya itu kalau yang ada acara ada band-bandnya itu kan yang paling menentukan itu mesti ada cek sound itu siapa? Apakah si penyewa yang menyewakan sound system atau IO-nya atau yang punya acara? Karena kalau cek sound nggak dilakukan kan taunya nggak tiba-tiba ada trouble, ada apa kan nggak bagus. Tapi kadang-kadang ada yang cek sound, ada yang nggak ada. Itu gimana Om Agung? Yang paling menentukan siapa tuh? Harus ada cek sound. Makanya Om, kalau dia ke saya ya, kalau dia ke Piccadilly, itu saya wajib Om. Saya wajibkan. Itu jadi makanya itu saya lihat dari rundown dia. Saya tanya, cek sound-nya kapan? Ya kan? Nah, di cek sound itu saya juga nggak mau tuh misalnya, oh baru ada pemain drum doang, baru ada pemain gitar doang. Enggak, saya minta komplit gitu. Walaupun dia tes 15 menit, harus bunyi. Ya, jadi itulah Om tanya kita Om, karena nanti gini Om, soalnya itu berawal dari misalnya gini Om, main salah-salahan ya kan, soundnya begini, padahal katakanlah nih gitar bassnya dia yang bawa, tapi ternyata gitar bass dia yang bermasalah, jacknya lah yang begini, misalnya kabel kita. Nah saya mudah-mudahan Om yang gitu udah tamat lah, harusnya udah tamat ya. Jadi dengan kita detect lebih awal ya mereka begitu, ya itulah mudah-mudahan tidak ada trouble. Kita berharap tidak ada masalah. Jadi yang macet-macet pun kalau baterainya pun lowbat, oh banyak Om pemain ya, mohon maaf ya. Jadi mereka suka sepele, baterai yang mereka udah pakai mungkin berapa event itu dipakai lagi. Nah kalau saya nggak mau Om, beli baterai baru deh, CEO-nya. Penting tuh. Nah gitu Om. Jangan gara-gara hal kecil jadi malah pestanya acaranya terganggu ya, sayang ya. Iya.
Om Agung kasih advice itu ya. Oke. Ya, kita artinya itulah pengalaman yang ya mungkin sih teman-teman IOC pasti juga sudah sangat mengerti. Ada yang sangat mengerti, tapi juga ada juga yang kelewatan, kelupaan ataupun karena dia terlalu sibuk ngatur yang lain, Om. Oke. Jadi dia mengaturnya simple aja. Tuh saya bilang nggak bisa. Ini mesti tetap sampai sini. Ya, ini Om, saya satu contoh, saya kasih sedikit ya. Ada orang bahkan satu IO, dia ngerancang panggung. Itu sampai saya kritik rancangan panggungnya. Di mana sound system join, misalnya di gedung itu sudah ada, jadi dia bilang pakai sound sana sebagian dari saya. Oke, it's okay. Tapi Om, subwoofernya ditutup semua Om, pakai itu triplex. Akhirnya apa Om? Saya bilang, ini tolong bolongin. Nah, jadi saya jadi ikutan ngurusin desain panggung kan Om, tapi kita bolonginnya dengan bentuk yang manis sehingga menjadi satu hiasan art. Tapi adalah tujuan utama sebenarnya suara low-nya nggak keluar Om. Begitu kita kasih begitu, baru dia bilang, oh jadi enak ya. Ini dia nih sebenarnya ya, bukan urusan kita. Nah, tapi itu situ lah Om. Jadi itu masih suka terjadi pada IO-IO ya, tentunya mungkin yang masih muda-muda atau apa kan banyak ya Om sekarang. Ya, nah jadi kayak gitu Om. Jadi memang akhirnya jadi tangan Om, kita turun tangan jadi kayak lihat ini dan itu yang sebenarnya bukan urusan kita Om. Oke. Ya, makasih. Om Agung, saya tegur dulu nih beberapa pemirsa ya. Ini lihat saya ada kakak saya nih. Oh ya. Ada Yesi Gusman, terima kasih ya udah hadir. Saya tegur dulu satu-satu ya. Yesi Gusman, makasih udah hadir kakakku. Jeki, Bang Arman, Bang Endang, Mbak Ella, makasih udah hadir. Mbak Yayu, ini Bang Niko, ya, Mbak Endang, Mbak Wisye Sinta, makasih Mbak. Ada Budok Rita, makasih. Mbak Putri, banyak yang nonton, ada Pak Haris Gondo nih, ini sahabat saya nih, ketuanya motoran kita. Ada Mbak Diana Nainggolan, Mbak Eti. Ini teman-teman, ada beberapa temannya Om Agung nih, Pak Ipo, Mbak Rensi, ya makasih ya udah hadir di acara Bincang Usaha ya, terima kasih banyak. Oke, lanjut ya Bang Agung ya. Ini kalau tadi saya dengar dari Bang Agung kan kalau acara tuh bisa macam-macam kan. Ada acara pesta, ada acara kan saya lihat juga suka lihat di Instagramnya atau di WA-nya ada acara keagamaan, gitu kan. Terus juga ada acara yang resmi, tadi kayak KPU segala macam. Itu sound systemnya sama apa beda apa gimana? Di settingnya gimana? Itu kan nuansa acaranya lain-lain tuh. Beda Om. Mana boleh tolong jelaskan? Jadi beda Om. Jadi setiap event itu treatmentnya beda-beda Om. Makanya itulah kita kadang-kadang mesti punya speaker macam-macam Om. Punya speaker macam-macam, mikrofon juga macam-macam ya. Karena beda kepentingan, beda peruntukan gitu Om. Luar biasa, baru tahu saya tuh. Iya. Jangan satu lagi Om, estetika lagi Om. Jadi keindahan. Ada orang mau, saya mau mikrofonnya yang kecil katanya gitu, tapi panjang. Waduh. Nah itu akhirnya kita stop Om. Jadi gooseneck contoh ya. Jadi itu aja gooseneck aja kita sampai punya beberapa ukuran. Ada yang panjangnya dari berapa senti sampai mungkin 1 meter ya. Kemarin di KPU itu Pak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi ya, itu juga maunya juga yang sensitif, tapi juga sementara nada low-nya tidak boleh masuk, jadi nggak boleh feedback. Nah itu mic itu kita sampai coba ganti-ganti Om, kita pilih dengan kondisi ruangan ya, yang cocok tuh di ruangan ini yang mana nih mikrofonnya. Iya. Jadi kita lihat lagi siapa yang bicara nih tone-nya atau suaranya yang memang ya mohon maaf levelnya ya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu punya karakter masing-masing berarti ya, alat itu punya karakter masing-masing, sampai ke mic-nya aja punya karakter masing-masing ya. Saya pindah tempat nih. Iya, agak gelap itu Om Agung. Hebat nih, baru sekali ini ada hujan. Jadi bersyukur berkat. Nah ini terang nih Om. Di sini aja.
Ya, kelihatan cakepnya Om Agung nih. peralatan gudang. Ya, oh, ini Nggak apa-apa ya. gudangnya di rumah ya. Hebat, hebat, hebat. Ya, Oke, ini inilah apa kabel semuanya dirakin ya, ya. semuanya. Oh, bagus nih kita sekalian di ini nih, di apa? Di tur lihat alat-alatnya Om Agung. Ya, luar biasa, luar biasa. Untuk kontrolnya Om, jadi untuk inventory, terus kemudian untuk perlu ngambil juga lebih mudah. Jadi Oke. kita mendatanya lebih gampang, Ya, handlingnya gampang. ya, ya. Kira-kira sih. Oke. Ya, gimana? Om Agung kok bisa bisa ngerti gitu tenis tuh gimana tuh? Belajar dulu kan sekolahnya apa? Bukan STM tapi kok bisa ngerti itu peralatan-peralatan itu? Jadi saya otodidak Om. Jadi otodidak. Oh, tuh Jadi saya tidak. juga boleh dibilang berguru juga sama teman-teman yang ahli di bidang elektronik ya. Oke, Seperti oke. di sound system nih, saya sebut aja abang saya Marley Sound System. Ya itu Oh, kayaknya sound system di Jakarta kalau belum kenal dia kayaknya belum tamat Om. Sorry. oke. Tapi banyak Katam ya. Ya, ya. teman-teman yang jago-jago seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ya, Saya lihat juga wah, ya, saya salut makanya Om dinamis Om perkembangan belakangan ini sound system hebat banget ya dengan rancangan speaker yang wah udah luar biasa ya semangatnya persis gitu ya. ya. Saya lihat ya itulah kayak kemarin juga ada acara di Cibubur Om untuk kumpul Ya. para ini semua jadi supplier sound semua ini lighting senang ketemu gitu ya Ya, kan. Nah saya pokoknya juga gini Om, nah, selain belajar sendiri Om, ada bukunya juga saya juga beli karena biar gimana memang harus lari ke textbook lagi oke. ya kan. Jadi belajar sendiri Om, belajar sendiri Harus belajar terus ya. harus Om, harus lihat apalagi sekarang teknologi makin canggih ya. Ya. Jadi belajar saya harus lah ya sampai akhirnya Pokoknya nanti. kalau datang ke acaranya yang dimana Om Agung yang siapin sound systemnya mesti goyang tuh semua tuh, goyang gitu. Karena enak kalau nggak bisa nggak gerak nih, mesti gerak pasti. Jadi gini Om, saya sebenarnya ada satu apa ya dibilangnya ya, ada satu level tertentu menurut saya ini harus nyampe gitu loh. Jadi istilahnya orang bilang apa ya, kalau istilah anak sekarang tuh lebih horek katanya. Oh, Jadi low-nya mesti begini, ada satu titik level yang mesti dicapai di satu sound. Nah itu yang saya harus ukur. Kalau itu dapat Om, bukan hingar-bingar ya Om. Sound itu bukan berarti hingar-bingar atau menyakitkan telinga, justru memanjakan telinga sehingga bikin orang nggak mau bubar Om. Nah kalau orang nggak mau bubar, itu berarti sukses gitu Om. Iya. Tapi kalau orang benar. itu cuman setengah main langsung pada pulang Om, wah itu something wrong. Oke. Ngerti. Kayak gitu Om. Jadi itulah yang kadang-kadang kita perlu ya bukan saya pribadi juga, tapi saya coba tanya terutama kliennya. Happy nggak? Udah kamu asik nih. Ya deh udah segini ya. Nah tapi jangan lebih keras lagi, karena lebih keras lagi ganggu misalnya gitu. Nah kayak gitu lah. Itu yang kadang-kadang yang kita harus hadir tuh di situ Om. Itu aja sih. Om Agung, luar biasa nih pencerahannya, bagus banget nih. Moga-mogaan acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu tentang dunia sound system, dunia acara gitu ya. Om Agung, sebelum ke pertanyaan terakhir, boleh tolong di-share lagi nomor teleponnya Om Agung. Siapa tahu ada teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Om Agung atau tentang apa itu Piccadilly. Boleh tolong di-share lagi Om Agung. Ya, jadi saya masih nomor lama ya. 0818 160 471. Oke. Ya, sekali lagi Om Agung. Ini mungkin kelihatan kali Om ya. Piccadilly, kelihatan Piccadilly. Tapi nomornya kurang jelas Om. Ya, sebutin aja Om, sebutin 08 kecil tulisan itu. 0818 160 471. Oke, terima kasih. Oke, Om Agung, pertanyaan terakhir nih. Waktu kita udah habis. Pertanyaan terakhir Om Agung. Kalau jadi di dunia industri kan Om Agung nggak sendirian nih, ada pemain lain kan yang menyewakan alat pesta, dan apakah yang lainnya juga menyewakan scope range-nya sekomplit Om Agung? Saya nggak tahu ya. Om Agung saya komplit banget dari ujung ke ujung.
Nah, itu apa sih yang membuat perbedaan? Kenapa orang banyak repeat order buat ke Om Agung? Apa yang membuat Om Agung dipakai lagi, dipakai lagi, dipakai lagi? Jadi apa nilai lebihnya? Apa key success faktornya? Boleh tolong berbagi Om Agung di dunia ini? Kalau gini, kembali ke klien sih Om ya. Jadi bagaimana kita bikin klien tuh nyaman ya? Karena rata-rata tuh klien pengennya nyaman. Dia Ya, nggak mau pusing itu dulu satu ya. Jadi kita bantu dia gitu Om. Saya sih berusaha selalu bantu dia. Termasuk yang oke, tadi sampai desain panggung saya ngurusin juga Om. Kan aneh ya. oke, oke. Itu Gitu Om Agung mungkin. charge lebih? No, Charge lagi enggak? no, Oke, luar biasa, enggak, luar biasa. kan enggak. Saya nggak selalu melulu Om. Jadi ya butuh uang pasti Om. Tapi saya juga Ya, ada yang sifat gini Om. Eh, kita lebih baik ninggalin kesan baik gitu ya, ya, berusaha ninggalin kesan baik dan ya. dia merasa tertolong, itu aja. Nah mungkin juga Oke, dari sisi pricing ya, saya pricing ya kita open aja Om, dan saya rasa customer juga udah banyak yang pinter Om, dia ya, tahu harga pasaran. ya, Jadi saya nggak rumit Om untuk harga gitu ya, Anda udah tahu deh ke ya. segini-segini. Nah Ya. itu pun saya kasih Hmm. fleksibilitasnya, lu mau yang mana gitu. Mau yang Oke, grade segini, budget segini. Jadi ya, kan yang nentuin mereka Om. Percuma kita paksain misalnya lu mesti budget misalnya sekian puluh juta. Tapi orang oke, aduh gua nggak ada gini-gini. Terus kalau nggak ada jadi nggak jadi acara kan nggak Om, kasihan. ya, Justru itulah kita hadir, kita bantu. oke, Oke, yang kamu butuhkan sebenarnya relay tuh ini berdasarkan yang kita lihat. Nah itu Om, kita bantu. Kadang-kadang mereka suka provide yang menurut saya nggak perlu-perlu amat. ya, Udah lah yang begini juga cukup gitu. Ya, kalau saya sih versinya gitu Om ya. Tentu oke, ya event lain lagi ada satu tuntutan yang harus begini. Ya udahlah itu beda lah Om. Tapi oke. kalau saya lebih kepada solusi aja. Kita cari solusi supaya dengan budget begini yang dia butuhkan itu bisa terpenuhi bahkan lebih ekstra. Itu Wah, luar biasa. dan saya juga ngelihatnya lebih asik kan. Wih, asik ya acara lu kecil-kecil tapi mantep. Nah, Ya, kita juga happy Om. luar Nah, itu biasa. kepuasan saya di situ Om. Itu yang Ya, kalau menurut saya ya kuncinya sehat ya. Kita ya, sehat, si ya, pelanggan juga sehat Om. ya. Jadi kasihan kan dibebanin nama yang gitu-gitu kasihan. Saya Ya. sih gitu aja Om. Simple aja Om. Gitu Oke, aja. Make it happy. luar Nah, biasa. gitu aja. Saya Nah, kebaca sudah nih Om. Kenapa ya. Om Agung banyak repeat order? Karena Om Agung fleksibel, karena Ya. Om Agung all out, dan Om Agung orang minta satu, Om Agung kasih dua, mungkin kasih tiga gitu. Jadi Iya, merasa orang jadi puas gitu ya. Nah, kalau ya kenapa enggak? Ya kan dia bikin event juga nggak sering-sering Om, nggak tiap hari. ya, Ya kan? ya. Oke, Jadi saya pikir ya contoh nih kayak wisuda sebuah satu sekolah gitu kan mereka kembali padahal saya udah di pitching habis-habisan Om. Akhirnya mereka kembali lagi. Kenapa? Ya mungkin dia lebih nyaman hanya itu aja Om. Kalau soal ya, harga saya rasa banyak yang harganya mahal. Cuman oke, oke, sekali lagi nyaman nggak dia? Saya sih ke situ. oke, Ya tentunya ya kepercayaan mahal Om. Jadi saya coba berusaha aja. Tentunya saya oke, juga kadang-kadang ada ketidaksempurnaannya itu ya mohon maaf lah. Masih manusia Om. oke, Masih oke. manusia. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Agung. Thank you. Waktunya, sharingnya, pencerahannya buat teman-teman pemirsa, juga buat saya sini jadi banyak belajar. Makasih. Buat Om. teman-teman pemirsa, terima kasih sudah hadir di acara IG Live Bincang Usaha bersama saya Ardino Gusman dan bintang tamunya Bapak Agung Nainggolan, pemilik Piccadilly. Kita tadi sudah dengar apa yang diceritakan seputar sound system dan kenapa Om Agung bisa sukses, bisa banyak order gitu ya. Nanti buat teman-teman juga kalau mau nonton lagi podcastnya Bang Agung bisa lihat di YouTube channel Ardino Gusman ya. Terima kasih ya teman-teman. Om Agung terima kasih banyak Ya, waktunya ya. ya. Dadah. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat. Salam Bye. sehat.